Selamat malam, saya akan melakukan presentasi untuk tugas untuk eksam kewarganegaraan dengan judul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pertama-tama, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Sonia Muklis, saya merupakan mahasiswi BINUS Online Learning jurusan Teknik Industri, NIM 26022929762. Saat ini saya bekerja di PT Schneider Electric Manufacturing sebagai supplier quality leader. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan latar belakang masalah, rumusan masalah, temuan, solusi, dan refleksi diri. Latar belakang masalah untuk judul kehidupan yang layak ini adalah pada tingkat kehidupan di masa saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah kemiskinan juga tidak terlalu menurun dengan signifikan. Harusnya, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyediakan pekerjaan yang baik dan layak di masyarakat, dengan juga akan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, dengan melihat situasi saat ini, masih didapatkan banyaknya masyarakat yang melakukan pekerjaan dengan taraf layak yang berbeda-beda. Dikutip dari website ILO or International Labour Organization, didefinisikan bahwa pekerjaan yang layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Terjaminnya kesehatan, ada juga jaminan di hari tua, dan adanya pemberian gaji yang sesuai dengan upah minimum regional merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karena penciptaan pekerjaan yang layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga mengenai soft skill dan pengembangan sumber daya manusia. Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa dikatakan layak, akan tetapi tetap dilakukan dan disiapkan tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah. Sebagai contoh, adanya pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan UMR atau tidak adanya pembayaran uang lembur padahal sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian ada pun rumusan masalahnya, faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan untuk menciptakan pekerjaan yang layak, yang dapat membangun pertumbuhan ekonomi, dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang layak. Dengan hasil temuan di lapangan bahwa masih banyaknya pekerja yang berada di sektor selain manufacturing mendapatkan gaji di bawah dari standar dan sudah ditetapkan pemerintah. Para pekerja ini tetap menyetujui pembayaran yang tidak sesuai dengan UMP karena tidak adanya pilihan lain untuk menafkahi kehidupan sehari-hari. Pemerintah mengatur segala aturan untuk upah yang layak di dalam undang-undang. Akan tetapi, pemerintah mengalami kesusahan dalam memastikan undang-undang ini diterapkan di lapangan untuk semua pihak. Untuk pekerja yang berada di beberapa sektor seperti kesehatan dan manufacturing, sudah mengikuti undang-undang yang berlaku dan dapat dikontrol dengan adanya perwakilan rakyat di setiap perusahaan. Solusi. Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa cara untuk memastikan undang-undang yang mengatur pekerjaan yang layak dapat diimplementasikan di semua sektor. Akan tetapi masih dibutuhkan pemerataan terhadap sektor-sektor lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa sektor seperti kesehatan dan manufacturing itu sudah bekerja sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi sektor-sektor lain seperti penjaga warung kelontong itu sama sekali jauh dari semua yang diatur di undang-undang. Lalu pemerintah juga harus mengkaji ulang undang-undang yang ada dengan melakukan riset-riset terhadap alasan mengapa pemerataan sulit terjadi untuk seluruh sektor dan juga meningkatkan fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi perusahaan untuk menunjang kehidupan yang layak bagi karyawan. Proyek ini pun memberikan beberapa refleksi diri untuk saya, yaitu setelah melakukan beberapa riset, saya dapat harus lebih menghargai setiap bagian dalam perusahaan. Setiap level yang bekerja di perusahaan seperti cleaning service, security, maupun sesama karyawan-karyawan di jabatan yang sama, saya harus lebih menghargainya.
Kemudian saya juga harus bersyukur karena pada saat ini saya berada di perusahaan yang bisa dikatakan sudah memberikan pekerjaan yang layak untuk karyawan-karyawannya. Kemudian saya juga akan turut menyuarakan keadilan jika menemukan sesuatu yang tidak cocok ataupun merugikan karyawan, seperti berbicara dengan HR atau menyampaikan aspirasi-aspirasi dalam meeting-meeting quarterly. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Selamat malam.